Dahulu kala, pada zaman kerajaan, para penghuni istana dan pelayan raja melakukan apapun untuk menyenangkan hati sang raja agar senantiasa bisa dekat dan mendapat keuntungan di kehidupan kesehariannya. Bahkan saat sang raja terluka, mereka juga harus terluka dengan cara yang sama. Saat sang raja terjatuh ketika berkuda, mereka juga harus jatuh dari kuda. Para penghuni istana yang hebat sepanjang sejarah telah menguasai ilmu memanipulasi orang lain, dan mereka berhasil untuk selalu membuat sang raja merasa senang dan selalu merasa hebat. Banyak orang zaman sekarang menganggap kehidupan istana sebagai sisa-sisa kehidupan masa lalu. Mungkin seorang penghuni istana sekarang tidak diminta untuk jatuh dari seekor kuda, tetapi hukum yang memerintah politik istana tetap tak lekang oleh waktu, seperti hukum kekuasaan. Inilah 13 hukum seni menyanjung ala penghuni istana. Hukum yang pertama, hindarilah sikap sok pamer. Membanggakan diri atau memancing terlalu banyak perhatian justru akan membuat kamu kurang bijaksana. Semakin sering kamu membicarakan tentang perbuatan kamu, semakin besar pula kecurigaan orang lain kepadamu. Yang kedua, perhatikan sikap acuh. Jangan pernah kamu terlihat seolah bekerja terlalu keras. Bakat kamu harus terlihat mengalir secara alami dan mudah, sehingga orang lain menganggap kamu seseorang yang jenius alih-alih seorang workaholic. Hukum yang ketiga, menyanjunglah secara hemat. Seorang atasan mungkin tidak pernah cukup menerima sanjungan, tetapi menyanjung terlalu banyak, hal itu akan membuatnya kehilangan nilainya. Belajarlah menyanjung secara tidak langsung dan samar-samar. Selanjutnya yang keempat, aturlah siasat agar kamu selalu diperhatikan. Ada satu paradok, kamu tidak bisa menonjolkan diri kamu dengan terlalu terang-terangan, namun kamu juga harus membuat orang lain menyadari keberadaanmu. Temukan cara untuk menciptakan gaya dan image yang menonjol secara samar-samar. Yang kelima adalah ubahlah gaya dan bahasa kamu sesuai gaya dan bahasa orang yang kamu hadapi. Pelajarilah orang yang kamu hadapi dan jangan pernah menyinggung orang yang salah. Yang keenam, jangan pernah menjadi pembawa berita yang buruk. Atur strategi apapun caranya agar berita buruk disampaikan oleh temanmu. Bawalah berita yang baik saja, maka kehadiranmu akan membuat atasan kamu selalu merasa lega. Yang ketujuh, jangan pernah bersikap ramah dan terlalu akrab dengan atasanmu. Atasan kamu tidak menginginkan seorang bawahan sebagai sahabat, melainkan hanya sebagai seorang bawahan saja. Tunjukkan keakraban dengan waspada dan buatlah jarak di antara kalian. Yang kedelapan, jangan pernah mengkritik langsung atasan kamu. Kamu harus belajar memberikan nasihat dan kritik secara tidak langsung sebaik mungkin dan sesopan mungkin. Yang kesembilan, bersikaplah hemat dalam meminta bantuan dari atasanmu. Tidak ada apapun yang lebih membuat seorang atasan kesal ketimbang terpaksa menolak permintaan seseorang. Mintalah bantuan sejarang mungkin dan ketahuilah kapan kamu harus berhenti. Selanjutnya yang ke-10, jangan pernah bercanda tentang penampilan atau selera atasanmu. Hindarilah candaan apapun tentang penampilan atau selera atasanmu. Dua hal itu sangatlah sensitif untuk orang-orang yang posisinya lebih tinggi daripada kamu. Yang ke-11, jangan menjadi pengejek istana. Ungkapkan kekaguman, puji orang lain atas pekerjaannya. Dengan mengungkapkan kekaguman yang sedang-sedang terhadap prestasi orang lain, kamu akan menarik perhatian orang lain sebagai pribadi yang positif. Dan yang ke-12, jadilah manusia yang introspektif. Cermin adalah ciptaan yang gaib. Tanpanya, kamu pasti berdosa terhadap keelokan dan kepantasan. Kamu juga membutuhkan cermin bagi tindakanmu. Bersikaplah introspektif tentang diri kamu, maka kamu akan menghindari segulung kesalahan besar. Dan yang terakhir adalah kuasai emosimu. Seperti seorang aktor dalam satu drama terkenal, kamu harus belajar menangis dan tertawa kapanpun sesuai dengan kepantasan situasi. Kamu harus bisa menyamarkan amarah dan perasaan frustasi kamu hingga memasukkan perasaan puas dan persetujuan kamu. Kamu harus bisa menjadi tuan atas wajah kamu sendiri. Pelajarilah dan terapkanlah ke-13 hukum seni menyanjung, maka tidak akan ada batasan yang bisa kamu capai untuk naik jabatan dalam suatu pekerjaan maupun kekuasaan.